Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ramdhani dengan NIM 425. Sekarang saya akan membahas terkait hak dan kewajiban di dalam negara untuk memenuhi tugas ilmu negara yang ke-14. Nah, hak dan kewajiban itu dua hal yang saling terkait dalam kehidupan bernegara. Keduanya itu diatur secara rinci dalam konstitusi negara yang di Indonesia ialah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama saya akan menjelaskan terkait definisi konsep dasarnya. Hak dan kewajiban itu unsur yang melekat pada status kewarganegaraan seseorang. Yang pertama, penjelasan terkait hak. Hak itu merupakan instrumen pelindung bagi individu lah. Menurut Notonegoro, hak itu kuasa untuk menerima sesuatu yang semestinya yang pelaksanaannya dapat dipaksakan oleh instansi hukum jika dilanggar. Lalu selanjutnya ialah kewajiban. Kewajiban itu beban atau tugas yang harus dituntaskan. Tanpa pelaksanaan kewajiban, ketertiban sosial itu tidak akan tercipta. Karena hak satu orang seringkali merupakan kewajiban bagi orang lain. Nah, lalu selanjutnya penjabaran hak warga negara, aspek komprehensif. Dalam UUD NRI 1945, warga negara itu dirinci untuk mencakup seluruh dimensi kehidupan. Yang pertama terkait kesetaraan hukum. Pasal 27 ayat 1 menghapus diskriminasi, setiap warga itu memiliki akses yang sama terhadap keadilan. Lalu penghidupan layak, pasal 27 ayat 2. Negara itu bertanggung jawab menyediakan lapangan kerja dan standar hidup yang manusiawi. Lalu ada HAM, hak asasi manusia, dalam pasal 28A sampai 28J, mencakup hak untuk hidup, hak untuk membentuk keluarga, hak atas perlindungan dari kekerasan, serta hak berkomunikasi dan juga memperoleh informasi. Nah, kemerdekaan berkeyakinan, pasal 29. Negara itu tidak hanya membolehkan agama, tetapi aktif menjamin keamanan di dalam beribadah. Lalu pendidikan dan kebudayaan, pasal 31 dan 32. Selain hak mendapat pendidikan, warga itu juga berhak mengembangkan nilai-nilai budaya dan juga seni mereka. Lalu selanjutnya terkait penjabaran kewajiban warga negara, aspek kontribusi. Negara itu hanya dapat berdiri kokoh jika warga negaranya memenuhi beberapa komitmen, seperti yang pertama, supremasi hukum, pasal 27 ayat 1. Kewajiban untuk mematuhi peraturan undang-undang demi ketertiban umum. Lalu ada pertahanan negara, pasal 27 ayat 3 dan juga 30 ayat 1. Partisipasi dalam bela negara, baik dalam bentuk militer di saat darurat maupun pengabdian profesi yang memperkuat posisi bangsa. Lalu ada pembatasan hak, pasal 20J. Pasal 28J. Kewajiban untuk tunduk pada pembatasan hukum agar kebebasan pribadi tidak melanggar kebebasan orang lain. Prinsip harmoni sosial. Lalu ada pajak dan juga retribusi. Itu kewajiban material untuk mendukung anggaran negara atau APBN yang digunakan kembali untuk fasilitas publik. Nah, lalu ada peran negara sebagai penjamin istilahnya. Penting untuk dipahami, setiap hak warga negara ialah kewajiban negara dan juga sebaliknya. Contoh, warga negara memiliki hak atas pendidikan, pasal 31. Maka pemerintah wajib mengalokasikan minimal 20% anggaran untuk pendidikan. Lalu contoh yang kedua, warga itu memiliki hak atas kesehatan, pasal 28H. Maka negara itu wajib menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai tentunya. Lalu yang kelima terkait hubungan kasualitas dan juga harmonisasi. Kehidupan berbangsa ini akan timpang jika terjadi ketidakseimbangan. Nah, jika hanya menuntut hak
tanpa kewajiban, masyarakat ini akan menjadi egois dan anarkis. Jika hanya ditekankan kewajiban dan tanpa pemenuhan hak, negara ini akan menjadi negara yang otoriter. Keseimbangan ini merupakan inti dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat di negara tersebut. Mungkin segitu saja penjelasan terkait hak dan juga kewajiban negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.